Pria ini sepertinya telah menginjak sesuatu. Ini terlihat oleh pria yang mengambil foto. Gadis itu mendengar suara klik dan mengira gambarnya sudah selesai. Fotografer buru-buru menyuruh mereka bertiga untuk berdiri diam. Ada bom di batu pertama. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin, dia merasa konyol. Teman itu membungkuk, perlahan-lahan membalikkan rumput. Setelah mengeluarkan semua batu, itu benar-benar ranjau darat. Seluruh kelompok terkejut. Mereka bertiga naik gunung untuk buang stres, tetapi sekarang mereka memiliki masalah ini. Pria yang mengambil foto melihat ini dan pergi mencari bantuan. Orang yang menginjak ranjau adalah Chris, dan orang lainnya adalah Daniel. Dan gadis cantik ini adalah Alicia. Karena tidak ada sinyal di gunung, jadi harus turun gunung untuk meminta bantuan. Daniel pertama pura-pura gugup. Lalu ungkapkan wajah yang sebenarnya. Ternyata tambang itu dikubur olehnya. Dia mengatakan segalanya. Ternyata Chris dan Alicia berselingkuh saat Alicia masih cinta. Daniel sangat marah. Karena dia sudah tahu. Kali ini dia ingin menghukum mereka. Alicia masih mencoba membuat alasan bahwa dia tidak melakukannya. Tapi Daniel tidak mempercayainya lagi. Sekarang dia telah kehilangan semua kepercayaan pada wanita. Sahabatnya berselingkuh dengan pacarnya sendiri. Benar-benar tidak dapat diterima. Daniel pergi ke balik pohon. Ambil sekop yang sudah disiapkan. Daniel secara psikologis mempersiapkan mereka alat untuk menggali lubang. Alicia menangis dan memohon. Tapi ini membuat Daniel semakin marah. Dia datang dan menarik sabuk pengaman tambang. Ternyata gerendel pengamannya belum dilepas. Menghadapi sepasang tikus ini, Daniel hanya ingin balas dendam. Namun Alicia berlari ke arahnya dan memeluknya dan meminta maaf. Daniel berkata bahwa, "Sekarang, jika saya jatuh cinta dengan sahabat kamu, apakah kamu akan menerimanya?" Lalu dia melemparkan peniti ke arah hutan. Daniel tidak peduli bahwa Alicia meminta bantuan. Dia memakai tasnya dan pergi. Alicia memilih tahan di situ untuk membantu Chris. Sampai saat ini dia masih tidak bisa membayangkan bahwa ini terjadi. Karena butuh 12 jam untuk turun gunung mulai sekarang. Lagi pula ada binatang liar di gunung ini. Sekarang hanya ada satu cara untuk menyelamatkan dia. Adalah menggali lubang di samping. Di sisi ini, Daniel dan fotografer bertemu lagi. Ternyata mereka adalah satu tim. Pria itu dengan sengaja membuat Chris menginjak ranjau darat. Alicia turun gunung untuk mencari peniti. Dia mencoba mencolokkan kembali kabelnya seperti sebelumnya. Alicia perlahan duduk menggunakan pisau untuk menyesuaikan tali. Tapi dia tidak tahu kalau jenis ini tidak bisa dikembalikan saat dilepas. Sekarang Chris yakin bahkan jika dia menggerakkan kakinya sedikit. Bagaimanapun itu akan pecah menjadi 100 keping. Sekarang satu-satunya cara untuk menggali lubang bagi Chris untuk melompat ke dalam. Tapi pemandangan ini dilihat oleh seorang pemburu. Dia tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Dia membiarkan anjingnya pergi dulu. Alicia mengusirnya dengan sekop. Pemburu juga berlari saat ini. Dia memegang pistol dan menanyai Alicia. "Apakah Anda mencoba membunuh anjing saya?" Tapi dia tidak mendengarkan penjelasan keduanya. Chris marah. "Saya tidak bisa bergerak, apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia?" Dua orang yang ketakutan berdiri diam. Alicia menjelaskan bahwa Chris menginjak ranjau darat. Sekarang dia bergerak, dia akan meledak. Pemburu bergerak maju untuk memeriksa. Pasti menginjak ranjau darat. Pemburu itu melihat sekeliling dan melepas ranselnya. Kemudian membelai tangannya di atas kepala gundul. Alicia ingin memintanya untuk membantunya menggali lubang di belakang Chris. Karena dia tidak kuatnya. Pemburu melihat bahwa orang ini tidak bergerak jadi dia sangat senang. Dia pergi ke samping dan mengambil sesuatu. Lalu menuju ke tempat Chris. Lemparkan langsung ke arahnya. Dia bilang dia hanya memeriksa apakah Chris mengatakan yang sebenarnya atau berpura-pura. Kemudian tangan itu dengan cepat meraih tangan Alicia. Dan tidak ada niat untuk menyerah. Lalu dia menyentuh bahunya. Dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka. Dia mengatakan jika mereka tidak memberitahu, dia tidak akan menggali lubang untuknya. Setelah mengetahui bahwa mereka diam-diam berselingkuh, dia tertawa. Pemburu minta tolong tapi pasti ada hadiahnya. Dia tiba-tiba berkata dia ingin mengambil celana dalam yang Alicia lagi pakai. Kemudian gunakan tangan untuk ingin melepasnya. Chris melihat ini dan dengan cepat mengeluarkan uang dan kartu kreditnya. Siapa sangka begitu dia mengambilnya, dia langsung melemparkannya ke tanah. Setelah itu, dia pergi ke Alicia.
Tanpa pilihan lain, dia harus memasuki tenda untuk melepasnya. Siapa sangka, pemburu ini memintanya untuk melepasnya langsung di sini. Tapi tidak biarkan dia buka di tenda. Alicia hanya bisa keluar dan melepasnya. Pemburu puas setelah memiliki celana dalam. Dia berlari ke belakang dan menggali lubang. Tapi dia tidak serius sama sekali. Pada saat ini, walkie-talkie di ranselnya berdering. Melihat itu, Alicia berlari untuk meminjam radio. Karena tidak ada sinyal di gunung yang tinggi ini. Dia pikir dia bisa menggunakan walkie-talkie untuk meminta bantuan. Tapi pemburu tidak membiarkan mereka menggunakannya. Dia bilang itu baik-baik saja, tetapi membutuhkan hadiah kecil. Dia membuang celana dalam Alicia. Kemudian paksa dia menggunakan mulutnya untuk ambil kembali. Alicia berlari dan langsung mengambil celananya. Tapi dia tidak setuju. Dia memintanya untuk merangkak, lalu ambilnya kembali. Lalu dia membuang celana Alicia lagi. Sekarang dia harus mengikuti. Dia menepati janjinya untuk memberinya radio. Tetapi orang yang berbicara dengannya tidak mengerti bahasa Inggris. Dia meminta bantuan pemburu. Tapi dia sekali lagi menuntut hadiah. Setiap kali dia menerjemahkan kalimat, Lisa harus melepas sesuatu di tubuhnya. Alicia hancur tetapi masih harus setuju. Pemburu menerjemahkan sebuah kalimat, Alicia melepas sesuatu. Hanya 2 kalimat yang dianggap tidak ada apa-apanya di tubuh Ngui. Tapi pemburu itu sengaja tidak langsung ke intinya. Dari awal hingga akhir, dia semua mengucapkan kalimat lain-lain. Alicia akhirnya menyadari bahwa dia adalah orang mesum. Pada saat ini, dia menatap Alicia dan memiliki niat buruk. Dia mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke arahnya. Pada saat ini, Chris di belakangnya mencoba mengutuk dan menyerangnya. Sementara mereka berdua berjuang, Alicia berlari lurus menuruni gunung. Pemburu mengambil tali dan mengejarnya. Chris membungkuk untuk mengambil tali di tanah. Kemudian menggunakan ikat pinggangnya untuk mengaitkan pistol. Sangat cepat, Alicia ditangkap oleh pemburu. Melihat Chris menodongkan pistol ke arahnya, pemburu itu tidak takut. Karena dia memiliki sandera di tangannya. Dia menarik Alicia ke belakang batu besar. Chris marah dan bersiap untuk menembak. Kemudian anjing itu menyadari pemiliknya dalam bahaya dan bergegas. Ketika dia sadar kembali, dia melihat pemburu itu. Ternyata tambang itu palsu. Dia juga mengatakan bahwa Chris jangan main narkoba. Tambang itu meledak sejak lama. Dan Alicia terkena pelurunya dan mati. Setahun kemudian, seorang pemuda datang ke sebuah kota. Dia memasuki keluarga dari keduanya. Katakanlah dia teman suaminya. Ketika pemburu itu berbalik, dia kaget saat dia melihat Chris. Apa terjadi? Tentu saja dia mengenali pemuda yang menginjak ranjau darat setahun yang lalu. Pemburu menggunakan alasan untuk suruh Chris keluar. Kau dan saya, 15 menit lagi. And me. In 15 minutes. Tepat di bawah jalan, Solo. At the dirt side. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga saya, oke. Chris setuju untuk pergi keluar. Pemburu itu segera melepaskan anjing itu untuk mengejar Chris. Beberapa menit kemudian, dia mengejar. Tapi Chris kembali ke rumahnya. Dia memeluk anjing itu, mengatakan bahwa anjing itu ditabrak mobil. Pemburu melihat darah anjing di jalan. Dia dengan panik berlari ke dalam rumah. Segera masuk pintu, langsung ketemu Chris. Dia berlari langsung ke gudang untuk mengambil pistol. Akan saya bunuh kau. Heyo. Menembakkan. Ternyata tidak ada peluru di pistol. Dan pistol di tangan Chris ada. Chris melepaskan tembakan langsung ke paha pemburu. Ibu dan anak memeluknya ke dalam kamar. Dan sekarang, balas dendam baru dimulai. Chris mengambil tali dan menyuruh putrinya untuk mengikat ibunya. Setelah itu, putrinya melakukan apa yang dikatakan Chris dan mengikat ibunya dengan tali. Pemburu di dalam terus memohon. Dia tidak ingin melihat istri dan anak-anaknya terluka. Saat itu saya mabuk. Saya udah minum banyak alkohol. Jadi saya melakukan hal-hal yang memalukan. Chris mendengar itu, mengambil sebotol anggur putih di dalam rumah. Dia langsung minum. Lalu suruh sang ibu dan anaknya minum juga. Chris menarik keluar putrinya. Memaksanya untuk melepas celana dalamnya. Kemudian buat dia berlutut dan ambil kembali celananya. Dia menuangkan semua yang dialami Alicia kepada gadis itu. Akhirnya Chris bilang dia mau main game. Ada peluru di pistolnya sekarang. Dia harus melepas salah satu pakaiannya jika dia tidak terkena. Jika tidak apa-apa melepas semua pakaian dia, permainan berakhir.
Tapi dia sangat tidak beruntung. Peluru ketiga mengenai kepalanya. Dan sekarang, Chris tercengang. Dia diam dan berpikir semua ini. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan sekarang. Setelah balas dendam, tidak bahagia juga. Membuat semua terjadi tambah kacau. Film berakhir di sini. Jangan gunakan kebencian untuk balas dendam. Sedikit toleransi, hidup akan lebih baik. Tuhan punya mata, kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Biarkan hidup berlalu dengan damai. Jangan biarkan kebencian menutupi matamu dan kamu akan kehilangan segalanya. Oke, film hari ini berakhir di sini. Jangan lupa like dan share untuk mendukung kami. Sampai jumpa semuanya.